Perkenalkan, nama saya adalah Iwan Putra Terembanua. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas FISIP, jurusan Ilmu Politik, Stambuk 2017. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah Politik Agraria yang dibimbing oleh Pak Aidil Arifin. Judul video saya kali ini adalah analisis kebijakan penenggelaman kapal di masa pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, yaitu pada tahun 2014 sampai 2019. Di masa pemerintahan Jokowi, Kementerian KKP dipimpin oleh Menteri Susi Pujiastuti. Secara keseluruhan, banyak ahli berpendapat bahwa kebijakan selama masa kepemimpinan Ibu Susi di KKP sangat baik, banyak target tercapai. Namun meskipun demikian, ada satu kebijakan yang kontroversial. Artinya kebijakan ini mengandung pro dan mengandung kontra. Kebijakan itu adalah kebijakan penenggelaman kapal, tepatnya pengeboman kapal terhadap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing atau memasuki perairan wilayah Indonesia tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Sejauh ini dari data yang saya dapatkan, ada sekitar 558 kapal yang telah ditenggelamkan selama masa pemerintahan Jokowi periode pertama atau di bawah pimpinan Menteri Susi di Menteri Kelautan dan Perikanan. Tujuan penenggelaman kapal itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan adalah untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan maupun individu dari luar negeri, dari negara lain yang ingin mencoba memasuki wilayah Indonesia tanpa mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Jadi kira-kira seperti ini. Ketika misalnya ada kapal, contohlah misalnya dari Vietnam memasuki wilayah Indonesia, maka tanpa izin atau illegal fishing, maka mereka akan ditangkap, lalu kapal yang tenggelamkan dengan cara dibom. Itu yang terjadi selama ini. Dan isu penenggelaman kapal itu akan diangkat oleh media. Pertama media Indonesia, dan kemudian mungkin media dari luar negeri juga akan memblow up atau mengangkatnya ke berita negara mereka. Alhasil dengan blow up media tersebut, para nelayan dari negara-negara lain tidak akan berani lagi untuk memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Karena mengapa? Karena mereka telah mengetahui atau bisa dibilang takut atau trauma karena ternyata Indonesia memiliki satu kebijakan baru yang berani menenggelamkan kapal asing tanpa kompromi asalkan terbukti melakukan pelanggaran. Lalu yang kedua, tujuan penenggelaman kapal itu ternyata bukan dipicu oleh penangkapan ikan ilegal saja, tetapi ada banyak faktor seperti yang saya dapatkan dari staf KKP sendiri, seperti pencurian satwa liar dari negara Indonesia, penyelundupan barang-barang ilegal, bahkan penyelundupan narkoba pernah tertangkap di kapal-kapal ilegal tersebut. Bahkan Kementerian KKP juga mengatakan bahwa aset Indonesia yang terselamatkan selama kebijakan penenggelaman kapal itu diterapkan adalah triliunan rupiah. Namun meskipun demikian, ada juga beberapa kritik yang datang dari pejabat-pejabat negara sendiri mengenai kebijakan ini. Contohnya adalah dari Fadly Zon sendiri. Fadly Zon yang merupakan Wakil Ketua DPR Indonesia 2014 sampai 2019 mengatakan bahwa sebaiknya penenggelaman kapal itu tak usahlah dilakukan karena kapal itu masih bernilai ekonomis dan masih bagus, bisa digunakan, lebih baik diserahkan kepada rakyat. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, yaitu Luhut Binsar
Panjaitan dengan mengatakan bahwa awalnya Luhut mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya memberikan gagasan atau memberikan ide untuk menenggelamkan kapal-kapal asing tersebut. Buktinya dia mengatakan bahwa dialah yang membentuk Satgas 155, di mana Satgas 155 adalah eksekutor lapangan dalam hal penenggelaman kapal tersebut. Luhut mengatakan bahwa dia yang membantu itu. Namun pada akhirnya Luhut berbalik dengan mengatakan bahwa sebaiknya itu dihentikan. Sebaiknya itu dihentikan, kenapa? Karena selama 3 tahun, dia mengatakan ini pada tahun 2018, dia mengatakan selama 3 tahun ini sudah cukup lah itu untuk menenggelamkan kapal. Lebih baik kapal-kapal tersebut diberikan kepada koperasi-koperasi nelayan supaya mereka dapat memanfaatkannya demi kebutuhan mereka, demi mencukupi kebutuhan mereka dan mengangkat ekonomi mereka. Karena dia mengatakan bahwa masih banyak nelayan yang berada di daratan yang tidak memiliki peralatan seperti kapal. Jadi lebih baik itu diserahkan kepada nelayan saja. Lalu Susi menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia hanya menjalankan amanah undang-undang. Memang betul bahwa undang-undang tersebut memang sudah ada bahkan jauh sebelum Jokowi menjabat. Landasan undang-undang penenggelaman kapal itu adalah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Artinya di masa pemerintahan Presiden SBY. Itulah dasar penerapan kebijakan penenggelaman kapal. Lalu dari saya sendiri, pribadi saya sendiri, pendapat saya pikir saya sangat setuju dengan kebijakan tersebut. Kenapa? Karena satu, dengan penenggelaman kapal tersebut seperti mengindikasikan bahwa ya negara kita ini adalah negara yang berani. Negara kita adalah negara yang besar, yang berani mengambil tindakan, berani mengambil keputusan tanpa dipengaruhi atau intervensi dari negara lain. Artinya kita berani mengadili mereka tanpa campur tangan mereka. Intinya mereka melakukan kesalahan, ya kita habisi mereka. Saya setuju akan hal itu. Namun di satu sisi juga saya juga sependapat dengan beberapa pejabat negara yang telah saya sebutkan tadi, yang mengatakan bahwa stop penenggelaman kapal karena selama beberapa tahun itu udah bisalah menjadikan efek jerah bagi mereka. Untuk selanjutnya tidak usah lagi ditenggelamkan. Jadi jika misalnya ada kapal-kapal yang masih bagus, yang memang kedepannya masih bisa dipergunakan, lebih bagus itu untuk nelayan saja, diberikan kepada koperasi-koperasi. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan alat atau transportasi ke laut, supaya penghasilan mereka lebih baik lagi. Saya pikir demikian. Terima kasih.